Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullahi azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatul Jumat akramani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di Jumat ini kita bisa berkumpul, berangkat dari rumah. Tidak ada seseorang yang bertoharah dari rumahnya kemudian duduk mendengarkan khutbah dengan tenang sampai akhir hadis, maka Jumat ke Jumat berikutnya merupakan sebagai penghapus dosa. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kami wasiatkan kepada hadirin dan kami pribadi tentunya untuk senantiasa menjadi insan yang beriman, insan yang bertakwa, dengan melakukan setiap kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan, Rasul perintahkan, dengan tentunya menambah amalan-amalan yang mustahabbah, yang dicintai, yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan amalan-amalan setelah amalan fardhah summa ba'dahu amala mustahabbah, ini menjadikan kita sebagai auliyaur rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menjadi auliyaur rahman, tidaklah kita melihat kecuali penglihatan kita ini senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengaran kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan kita juga dibimbing kepada apa yang Allah ridhoi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, seperti biasa kita akan nukilkan nasihat dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid. Semoga dengan sedikit dari nasihat beliau ini terkhusus bagi para lelaki, para bapak, para suami, menjadikan kita agar bisa dijadikan pelajaran nasihat ini. Faslun, dalam kitabnya beliau mengucapkan ad-darahimu arba'atun, dirham atau kita terjemahkan harta itu ada 4 macam. Dirham, harta itu ada 4 macam. Al-awalu dirhamun uktusiba bi ta'atillahi wa ukhrija fi haqqillahi fadaka khairud darahim. Harta yang pertama ialah model harta yang didapatkan dengan ketaatan, yakni dengan cara yang mubah, dengan niat yang ikhlas dalam rangka menegakkan kewajiban. Dan harta tadi juga dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni pada hak-haknya, pada pos-posnya. Maka ini merupakan sebaik-baik harta. Sebelum saya lanjutkan, ada suatu hadis dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat Abu Barzah radhiyallahu anhu
Nabi Muhammad SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. Ya, salah satunya ialah an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari harta itu ada 2 pertanyaan. Dari mana ia peroleh? Dari sumber yang halalkah, yang haramkah? Lalu mengambilnya dengan cara yang halalkah, mubahkah, atau cara yang zalim atau haram? Kemudian setelah dia dapatkan, fima anfaqahu, untuk apa dia gunakan? Ya, maka berdasarkan ini saya kira Imam Ibnu Qayyim menuliskan perkara ini. Maka sebaik-baik harta ialah yang diambil dengan cara yang hak, dengan niat yang ikhlas, ya, dalam rangka seorang bekerja, dia niatkan untuk menghidupi anak istrinya. Karena ini merupakan sebaik-baik harta. Ya. Dalam riwayat Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raghabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'damuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Nabi berpesan sallallahu alaihi wasallam, harta yang engkau belanjakan fisabilillah untuk membiayai jihad, untuk membiayai pondok pesantren, untuk membiayai jamaah pengajian atau ustadz pengajian. Juga ada harta yang engkau infakkan, engkau belanjakan untuk membebaskan budak. Ada harta juga yang engkau sedekahkan kepada orang yang miskin. Dan ada juga harta yang engkau infakkan, yakni nafkah, kepada anak istrimu. Ya, maka kata beliau, sebesar-besar pahala dari harta yang dikeluarkan ialah yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, anak istri. Maka jangan sampai seseorang itu gemar sedekah, infak Jumat ataupun sedekah untuk fakir miskin, tapi anak istrinya kekurangan. Ya, jangan. Ini seseorang meninggalkan yang wajib dalam rangka mengejar yang sunnah. Ibarat seseorang sholat tahajud, sholatul lail semalam suntuk, sholat subuhnya jam 6 pagi. Ya. Ini seseorang yang tertipu. Lalu jenis harta yang kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah, harta yang diambil dengan cara bermaksiat, yakni dengan cara yang haram, dengan riba, ya, dengan jual beli yang diharamkan, mengambil harta tanpa hak, lalu dikeluarkan juga untuk maksiat. Maka kata beliau, ini merupakan sarud darohim, sejelek-jelek harta. Ya, ingat, ini semua akan dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga, yakni harta yang diambil dengan cara hampir sama ini, dengan cara mendolimi kaum muslimin, dan dikeluarkan juga untuk mengganggu kaum muslimin, untuk membiayai Yahudi, ya, dalam rangka perang di Palestina. Bisa saja dia niatkan, ya, saya tak infak di sana biar nanti bisa digunakan untuk membombardir warga Palestina. Bisa saja. Atau digunakan untuk ngapunten, ya, sudah tahu ini sebelahnya masjid, dia belikan alat musik, ya, ben nek engko pengajian iso nyanyi, ya. Ini termasuk mengganggu kaum muslimin, ya. Fahuwa kadzalik, maka ini hukumnya seperti harta yang nomor 2 tadi. Lalu yang terakhir, harta yang mubah, ya, tidak haram, dan dikeluarkan anfaqo fi sahwatin mubahatin, digunakan untuk perkara yang mubah untuk memenuhi syahwat. Tentu syahwat yang mubah,
Karena syahwat ada yang syahwat mubah, ada yang syahwat yang muharramah. Ya. Dia pengen ngelencer teng parang tritis, ngelencer teng tawang mangu. Ya boleh-boleh saja. Ya, kadang perlu seperti itu, ya. Anak istri itu perlu diajak. Enggak cuma sekedar kono ngomah terus enggak pernah diajak, ya. Seperti itu. Maka seperti ini nomor 4 ini sifatnya fadzakalalahu wala alaihi. Maka seperti ini tidak dihitung sebagai pahala, juga tidak dihitung sebagai dosa. Tapi nanti sebenarnya ada cabang pembahasan seperti ini. Kalau dia sebagai wasilah nanti al-wasilatu laha ahkamul maqasidi. Ada pembahasan yang lain tapi tidak kita sampaikan. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ittaqullah faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimani wa rahmatullah. Maka dari 4 perkara ini sebenarnya 2 poinnya. Seseorang jangan sampai nyenggol nyedak wonten ing perkara-perkara ingkang haram pun subhat tinggalkan. Ya. Dak yaribuk malah yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukan. Kalau nggak tahu hukumnya, ya sudah tinggalkan saja. Kecuali kalau dia sudah tahu, maka silahkan. Karena apa? Karena semua itu akan menjadi modal kita di hari kiamat. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min salasin." Jika anak Adam itu mati, enten sing mriki sok ben ra mati. Jawabannya tidak ada. Tapi keyakinan kita kalau kita akan mati ini lemah sebenarnya. Kenapa lemah? Ya lemah. Karena ketika lapang kita sehat, kita malas ibadah. Ketika lapang harta kita, kita malas infak. Itu tandanya kita lemah keyakinan kita kalau kita akan mati. Ingatnya kalau sudah miskin, ingatnya kalau sudah sakit baru ingat. Ya. Tapi masih mending, masih ingat. Ada yang sampai orang itu tidak ingat sampai diwafatkan. Na'udzubillah min dzalika. Maka terputus seluruh amalannya kata Nabi Muhammad SAW kecuali 3 orang. Salah satunya ialah atau 3 amalan. Kecuali sedekatin jariyatin, yakni sedekah jariyah. Maka dari yang kita miliki sedikit banyak miskin atau kaya kita semua ada peluang untuk berinfak. Ya. Meskipun sehari cuma 1000. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang beramal meskipun kecil amalannya, sedikit di mata manusia nominal harta itu karena dia mampunya segitu, maka Allah akan lihat, Allah akan tampakkan, Allah akan lihat, Allah akan tampakkan nanti di hari kiamat akan dihitung tetap. Ya. Dan sebagai penutup perbanyak doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sebenarnya dari hadis ini kita sudah ada jawaban. Seseorang muslim itu nggak boleh ngelupru ketika mencari nafkah. Karena seseorang itu kalau nggak mau mencari nafkah, beda kalau orang miskin dia kerja tapi Allah takdirkan dia miskin. Berbeda dengan orang yang malas memang nggak mau kerja. Lalu dia mengkambing hitamkan ya majelis ilmu, mengkambing hitamkan agama. Ya, gara-gara agama saya jadi miskin, lah kan nggak pernah kerja. Ya. Karena kita disuruh oleh Allah untuk meminta rizqan thayyiban. Yang pertama apa? Setiap pada subuh, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilman nafi'an, rizqan thayyiban, rizqan thayyiban dan rizki yang thayyib, yang halal, yang berkah, wa amalan mutaqabbalan dan amal ibadah yang engkau terima sebagai amalan ibadah. Kenapa didahulukan ilmu yang bermanfaat? Karena dengan ilmu yang bermanfaat didahulukan daripada yang 2 terakhir. Dengan ilmu seseorang bisa nyetir harta tadi, bisa nyetir syahwatnya. Jangan sampai dia ngambil perkara yang subhat ataupun haram.
Dengan ilmunya dia bisa terbimbing bagaimana dia beramal cepat sampai surga tanpa menggak-menggok kepada perkara-perkara bid'ah. Bid'ah fitin, bid'ah dalam masalah agama. Maka ilmulah yang didahulukan. Ya. Lalu yang kedua kita disuruh untuk meminta rezeki yang thayyib. Ya. Artinya seseorang itu merupakan jalan menuju surga, salah satunya ialah infak sedekah. Kalau Allah takdirkan kita sebagai orang miskin, ya sudah. Nabi memiliki wasiat yang sangat indah. Kullu ma'rufin sedekatun. Setiap bentuk kebaikan itu sudah masuk sedekah. Kalau memang dia sudah nggak mampu lagi, ya. Seseorang menjenguk orang sakit, mengantar seseorang, ya, membawakan barang dagangannya, membantu ini dan itu semua itu termasuk sedekah. Bahkan orang-orang miskin, para sahabat dulu sempat komplain kepada Rasulullah SAW, ya. Kenapa kami ini miskin, sedangkan mereka kaya, mereka bisa haji, bisa puasa, bisa sedekah maksud saya, ya. Kita tidak mampu apa-apa, ya. Maka diajarkan oleh Nabi, ya, yang nilainya itu sebagai seseorang yang sedekah, yakni membaca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar itu setiap selesai salat. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad